Halo, saya Azam Izudin. Nama aku Alfa. Virgi Sevriana Siswanto. Nama saya Yulis. Aku Sempati Putro. Halo, perkenalkan nama saya Afif. Wonogiri. Tepu Jawa Tengah. Pasuruan. Ponorogo. Madura. Dari Mojokerto. Saya sudah hampir 6 tahun di Kota Malang. Di Malang kira-kira udah sekitar 2 tahunan. 6 tahun. Saya di Malang sudah sekitar 1 tahunan. Kalau di Malang yang mulai kecil, Hampir 6 tahun di Malang. Di tahun ini sebenarnya pulang. Tahun ini kebetulan nggak bisa mudik karena ada pembatasan dan anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik. Insya Allah enggak. Tahun ini nggak mudik dan pertama kalinya merasakan tidak mudik waktu lebaran. Tahun ini rencananya mudik karena tahun kemarin sudah tidak mudik. enggak kayaknya, enggak mudik. Tahun ini menurut saya informasinya diperketat dan ya menurut saya ini menjadi kebijakan yang cukup simpang siur karena semakin hari semakin banyak kebijakan yang berubah, ditambah, dikurangin dan tidak konsisten di beberapa daerah. Jadi ini yang akhirnya bikin bingung kita semua gitu. Menurut aku tentang pembatasan nggak masalah karena kita juga harus ngikutin apa saran dari pemerintah karena itu yang terbaik buat kita sama keluarga kita yang ada di rumah biar terhindar dan selalu sehat, tidak terjangkit COVID. Pembatasan mudik kali ini ada plus minusnya ya menurut saya. Yang plusnya itu karena kita bisa mengurangi penyebaran virus COVID. Minusnya itu agak ribet menurutku karena apa gunanya kita tuh kayak tes swab, PCR dan lain-lain kalau kita itu nggak boleh mudik. Seharusnya kayak persyaratan seperti itu tetap diperlakukan oleh bagi mereka yang ingin mudik karena bagi anak rantau itu yang dinanti-nanti adalah ya hari raya ini karena berkumpulnya semua keluarga besar. Sedih juga sih karena memang udah lama juga nggak ke keluarga yang deket ya, yang di Madura juga ada, yang di Jakarta juga ada, cukup lama nggak ke sana. Cuma ya mungkin ini jalan terbaik, tapi cukup batasan ini aja di hati jangan kan. Untuk pembatasan saya rasa itu adalah tindakan yang baik bagi kita semua karena dari pembatasan bisa mencegah atau mengurangi pandemi ini. Rencana di tahun ini sebenarnya pulang, cuma kalau nggak bisa pulang di Malang mungkin ngapain ya? Ya main, baca buku, ngurus tanaman, nonton film, apalagi nih kira-kira khataman, masya Allah ya. Mau stay at home sama suami, paling ngisi kegiatan dengan olahraga sama beres rumah. Pengennya sih spend time sama keluarga, soalnya semua di Malang. Gitu-gitu aja sih, mumpung libur juga nggak panjang-panjang amat, mungkin lebih ke dimanfaatkan buat keluarga. Yang pertama pastinya ingin sholat Idul Fitri bareng teman-teman kantor. Terus setelah itu mungkin ya main-main ke tempat teman yang rumahnya Malang. Kalau nggak pulang otomatis ya yang pertama sambang atau silaturahmi ke saudara-saudara yang di Malang karena cukup banyak juga yang asli Madura nggak boleh pulang juga, yang di Jakarta juga ada beberapa, jadi saya di Malang. Yang kedua mungkin saya puas-puasin untuk liburan di Malang. Mungkin di kosan ataupun keliling ke sekitar Malang ataupun ke rumah-rumah teman, mendatangi ibu-ibunya teman, ke rumahnya teman, makan-makan di rumah teman. Enak kali. Menurut saya pandemi di tahun ini dengan pandemi di tahun lalu memang ada perubahan di kalangan masyarakat. Banyak yang sudah sadar tentang pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan bagi kita, keluarga dan orang lain di sekitar kita. Dan tentunya dari perekonomian sudah mulai bangkit, tetapi lagi-lagi yang saya lihat sebenarnya kasus ini sama saja karena memang pengetesan yang dilakukan dulu hingga sekarang ini menimbulkan banyak data yang tidak begitu valid dan ya kita bisa lihat sebenarnya ya kekhawatiran di masyarakat masih sama. Poin pentingnya adalah sebenarnya banyak perubahan, tetapi kita harus tetap berhati-hati dan harus tetap optimis supaya bisa mudik. Sebenarnya sama-sama aja nggak bisa mudik ya saat lebaran apalagi, cuman bedanya sekarang orang lebih aware sama yang namanya COVID. Kalau yang
saya tahu sih itu lebih mending sih daripada tahun kemarin. Soalnya tahun kemarin kan masih meledak-ledaknya nih gitu kan, banyak banget, rame banget. Jadi kemarin bener-bener dibatasin banget, bahkan buat sholat Idul Fitri aja harus di rumah gitu kan. Kalau sekarang kemarin sempat ada pengumuman di masjid kalau boleh kok ke masjid sholat Idul Fitri di masjid, tapi harus pakai protokol kesehatan, bawa sajadah sendiri, bawa masker sendiri, bawa hand sanitizer kayak gitu-gitu. Jadi ya lebih mending sekarang sih daripada tahun kemarin. Tahun ini sih lebih biasa aja. Kalau tahun kemarin kan orang-orang masih pada shock, masih pada nggak berani beraktivitas dan masih cemas terhadap situasi. Kalau tahun ini sih lebih leluasa. Orang-orang juga udah mulai melakukan aktivitas dengan normal walaupun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau saya sih bosen ya lihat beritanya, cuma kalau saya ikutin semakin kenceng juga nih COVID ya. Untuk pembatasan atau aturannya juga semakin ketat ketimbang tahun kemarin. Tapi untuk aturan-aturan ada yang sedikit longgar di tahun ini, jadi ya mungkin ya hampir sama, cuma lebih ketat tahun ini aja sih pandeminya. Pandemi tahun ini saya rasa orang-orang sudah mulai berani ya untuk keluar. Beda dengan tahun yang kemarin, karena tahun kemarin kita baru mengalami pandemi, otomatis orang-orang takut juga, takut keluar, terus di rumah aja. Sedangkan tahun ini orang-orang sudah bisa beraktivitas seperti sebelum pandemi, dan orang-orang sepertinya sudah mulai tidak peduli dengan pandemi ini. Untuk keluarga yang di rumah, seandainya tahun ini benar-benar dilarang mudik, memang ternyata dihadang di jalan, harus putar balik ya. Saya nitip salam buat keluarga di rumah, semoga sehat selalu, tetap ceria, bahagia di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan saya mohon maaf karena mungkin dalam setahun ini tidak bisa banyak membersamai untuk ibu, bapak, keluarga semuanya. Semoga